Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita sampaikan, kita haturkan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita diberi kesehatan, kewarasan, sehingga kita dapat bermuajah, berkumpul, belajar bersama lagi dalam pelajaran sejarah SKI atau sejarah kebudayaan Islam. Karena nikmat Allah, ridha Allah, taufiknya Allah, kita dapat berkumpul. Mari kita mengucapkan bersama-sama lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mari kita lanjutkan materi selanjutnya. Kemarin kita menjelaskan tentang sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Kita lanjut dengan materi seni budaya lokal dalam tradisi Islam. Nah, materi ini berfokus pada bagaimana Islam berinteraksi dengan budaya Nusantara melalui proses akulturasi tanpa menghilangkan nilai-nilai tauhid. Jadi para wali penyebar Islam dulu, ketika menyebarkan Islam di Indonesia, di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, mereka menggunakan pendekatan persuasif, yaitu bagaimana caranya agar masyarakat itu bisa menerima Islam. Akhirnya dengan proses akulturasi, dengan proses budaya lokal, dimasukkan ajaran-ajaran agama Islam. Yang penting tidak menghilangkan atau tidak menyimpang dari nilai-nilai ketauhidan. Makanya di Indonesia itu ketika menyebarkan agama Islam, mensiarkan agama Islam itu tidak sama dengan zaman Rasulullah di Mekah. Kalau di kita itu mensiarkannya dengan pendekatan yang sangat baik, jadi tanpa adanya peperangan, walaupun ada beberapa tapi tidak sepenuhnya dengan peperangan. Nah, adapun materinya itu meliputi beberapa materi. Yang pertama, konsep akulturasi budaya Islam. Islam masuk ke Indonesia tidak menghapus budaya lokal secara total. Jadi budaya di Indonesia, khususnya di pulau kita, di Pulau Jawa, itu tidak dihapus secara total. Makanya kita masih sering melihat budaya-budaya lokal yang diselingi dengan ajaran-ajaran agama Islam. Masih banyak kita jumpai budaya-budaya lokal, melainkan melakukan proses islamisasi budaya. Hal ini Hal ini berarti nilai-nilai Islam dimasukkan ke dalam wadah budaya yang sudah ada. Ketika ajaran dulu, agama di Nusantara itu sebelum Islam masuk sudah ada ajaran agama Hindu, agama Buddha, atau kalau orang dulu itu agama nenek moyang, ya, tradisi nenek moyang. Nah, sehingga tercipta harmoni. Tidak terjadi pertumpahan darah, saling mengerti, saling bertoleransi. Karena apa? Islam datang dengan rahmatan lil alamin, dengan pendekatan akulturasi budaya, dengan pendekatan dengan pendekatan yang sangat baik. Bagaimana cara agama Islam itu bisa diterima oleh masyarakat sekitar. Akhirnya banyak budaya-budaya yang tidak dihapuskan atau yang tidak dihilangkan, selagi budaya tersebut itu tadi tidak melanggar atau menghilangkan nilai-nilai ketauhidan atau syariat Islam. Terus yang kedua itu bentuk seni budaya lokal bernafaskan agama Islam.
Nah, seni bangunan contohnya arsitektur seperti masjid. Masjid Islam dulu, masjid dulu itu memiliki ciri khas apa ya? Atap tindih atau atap tumpang, atap tumpuk yang berjumlahkan ganjil. Jadi atapnya itu menumpuk berjumlahkan ganjil, ada yang 5. Nah, itu mirip dengan arsitektur pura atau candi. Untuk apa? Supaya orang-orang Hindu, orang-orang Buddha itu tidak terlalu berlebihan menilai negatif tentang agama Islam. Oh, toh itunya sama kok, tempat ibadahnya juga bentuknya sama kok. Jadi bisa diterima secara baik oleh masyarakat Hindu Buddha dulu. Contohnya yang masih menggunakan atap tumpang atau atap tumpuk itu adalah Masjid Agung Demak dan Masjid Agung Banten. Masjid Agung Demak, kalau kita lihat Masjid Demak itu masih atap dulu. Jadi masih bangunan zaman dulu. Jadi atapnya itu tumpuk atau tumpang. 3 atau 5 atau lebih, yang penting ganjil. Itu contoh bentuk dari seni budaya bangunan atau arsitek. Terus menara. Ya. Menara masjid dulu itu unik ya. Ada menara Masjid Kudus contohnya. Contohnya menara Masjid Kudus yang bentuknya menyerupai candi di Jawa Timur. Bermaksudkan apa? Menunjukkan bahwa tingginya toleransi. Yaitu tadi agar diterima oleh agama lain, agar diterima oleh masyarakat. Terus ada lagi seni sastra. Seni sastra contohnya babad. Yaitu babad itu cerita sejarah yang biasanya dicampurkan dengan mitos atau legenda. Contoh kalau kita di Indramayu ada babad Indramayu, di Cirebon ada babad Cirebon. Terus ada hikayat, itu cerita rekaan berbentuk prosa yang mengandung nilai moral dan kepahlawanan. Contoh hikayat Hang Tuah. Ada lagi suluk. Suluk tulisan yang menjelaskan tentang tasawuf dan penjelasan spiritual. Contohnya suluk Sukarsa. Itu beberapa contoh. Ada lagi seni pertunjukan. Seni pertunjukan yang kita ketahui di Jawa itu yang paling dapat kita lihat itu adalah wayang. Wayang kulit, ada wayang orang, ada wayang golek. Makanya dulu Sunan Kalijaga itu pendekatannya sangat baik sekali kepada masyarakat. Beliau mencari tahu apa kesukaan orang kita, apa kesukaan masyarakat pada waktu itu. Bagaimana cara menyampaikan Islam supaya Islam itu bisa disampaikan, bisa diterima dengan baik oleh masyarakat pada zaman itu. Akhirnya Sunan Kalijaga mensiarkan Islam dengan cara menggelar pagelaran wayang. Nah, tokoh wayangnya diubah maknanya. Ceritanya itu disisipi atau diselapi ajaran-ajaran Islam. Seperti di pewayangan itu yang terkenal Sunan Kalijaga, kata Kalimasada atau pusaka Kalimasada. Kalimasada itu berasal dari kata kalimat syahadat. Makanya banyak dulu wali-wali itu tetap menggunakan adat istiadat, tetap menggunakan budaya, tapi disisipi dengan ajaran-ajaran Islam. Seperti dulu Kemenyan itu dibilang bahwasanya untuk memberi makan setan, jin atau semacamnya. Dibantah oleh Sunan Kalijaga bahwasanya Nabi dan Allah itu menyukai wangi-wangian. Jadi orang membakar menyan itu bukan berarti sedang memberi makan jin atau sebagainya. Sedangkan kadang kita salah persepsi. Ada orang membakar menyan dikira dukun. Tapi ketika ada orang membakar bukhur, dianggapnya pewangi ruangan. Apa bedanya? Itu sama saja. Sama-sama memberikan harum, memberikan wewangian. Makanya Kemenyan itu oleh Sunan Kalijaga
itu menjadi pengharum ruangan. Karena apa? Yaitu tadi Allah menyukai, malaikat juga menyukai, Nabi juga menyukai wewangian. Jadi jangan berpikiran bahwa kemenyan itu adalah buat untuk memberi makan sebangsa jin atau setan. Tidak. Tidak selamanya seperti itu. Mungkin dulu oleh nenek moyang kita dianggap untuk suatu ritual, memanggil arwah dan sebagainya, padahal tidak. Wewangian ya menyan itu termasuk dari kategori wewangian. Jadi kemenyan, bukhur itu satu jenis. Jangan kita berpikiran bahwa menyan itu untuk memberi makan jin atau memanggil bangsa-bangsa halus, sedangkan bukhur itu untuk pewangi ruangan. Semuanya sama. Semua sama. Karena kita berpikiran terlalu negatif. Ada orang memakai blangkon dibilang dukun, tapi ketika orang itu menggunakan sorban atau jubah, langsung dilihat alimnya. Padahal blangkon dan sorban itu sama-sama pakaian. Yang membedakan adalah bagaimana cara segi pandang kita ketika menilai seseorang. Jadi bukan berarti budaya dulu itu jelek, tidak. Makanya tetap diadopsi oleh Sunan Kalijaga, diberikan disisipi nuansa agama Islam. Terus ada lagi gamelan dan sekaten. Nah, gamelan dan sekaten digunakan sebagai media dakwah untuk mengumpulkan masyarakat di halaman masjid. Nyanyi-nyanyi gending-gending, sluku-sluku batok, terus lir-ilir, itu sebenarnya dakwah-dakwah, fatwa-fatwa atau firmannya Allah, sabdanya Nabi yang diganti menggunakan isyarah bahasa Jawa. Para wali itu hafal Quran, hafal hadis, cuman beliau paham bagaimana cara menyampaikan sesuatu yang bisa dipahami oleh masyarakat pada zaman dulu. Kalau orang-orang para wali dulu menyampaikan langsung menggunakan hadis, langsung menggunakan Al-Quran, saya yakin banyak orang-orang dulu yang tidak paham dengan artinya. Makanya beberapa sunan mengganti dengan gending-gending, nyanyi-nyanyian. Tujuannya supaya bisa dipahami oleh orang-orang terdahulu. Intinya sama, mensiarkan agama Islam. Lalu ada lagi tradisi dan upacara adat Islam di Indonesia. Masyarakat Muslim di berbagai daerah memiliki tradisi khusus untuk merayakan hari besar Islam atau siklus hidup. Contoh, ada Maulid Nabi, ya. Sekaten di Yogyakarta itu upacara memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kalau di Cirebon itu juga ada setiap bulan Maulud, Iplal atau namanya, arak-arakan di makam Sunan Gunung Jati. Kalau di Yogyakarta itu disebut sekaten, upacara memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Itu kan nuansanya Islam walaupun bentuknya itu budaya terdahulu. Terus ada lagi Maugang itu terdapat di Aceh, tradisi menyembelih hewan ternak menjelang bulan Ramadan. Itu ada. Terus kalau di kita di Indramayu itu ada budaya atau tradisi upacara adat. Contohnya ada istilah sedekah bumi. Ya. Dengan tujuan tasyakur, bentuk syukur terhadap Allah karena telah memberi kelimpahan rezeki atau panen yang melimpah. Akhirnya diadakan sedekah bumi atau bahasanya ada yang bilang ngarot. Itu kan setiap panenan mereka mengumpulkan masyarakat, dikumpulkan hasil panennya terus dimakan bareng-bareng bersama orang-orang yang tidak mampu, orang fakir miskin, yatim piatu, duafa dan lain sebagainya. Tujuannya itu. Cuman ada beberapa yang menjadi perusak, yang akhirnya merusak budaya tersebut, merusak tradisi upacara adat tersebut. Apa? Yaitu banyak oknum-oknum para pemuda yang tidak bertanggung jawab
yang membuat nama citra sedekah bumi itu jelek, yaitu mabuk-mabukan. Sedekah bumi, kita rayakan sedekah bumi dengan arak-arakan, mengarak hasil bumi, hasil panen bumi, tapi ada yang joget-joget sambil mabuk-mabukan. Akhirnya itu dikiranya sebuah tradisi. Sebuah tradisi atau upacara adat atau suatu budaya di daerah tersebut. Padahal zaman dulu tradisi atau budaya sedekah bumi itu ya hanya mengumpulkan hasil bumi, dikumpulkan diarak bersama-sama, itu tujuan supaya masyarakat tahu, oh ini hasil dari panen di tahun ini. Dikumpulkan di tanah lapang, dipanggil semua masyarakat satu desa, kita makan bareng-bareng. Tujuannya apa? Bentuk rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadi suatu adat atau budaya kita menjadi jelek. Kalau dibilang itu kan sudah menjadi adat atau sudah menjadi tradisi, bukan. Sedekah buminya oke, saya setuju itu adalah adat. Ya, karena dalam fikih, usul fikih itu mengatakan al-adatul muhakkamah. Jadi adat itu bisa dijadikan suatu hukum. Asalkan adat itu tidak menyimpang dari syariat Islam. Asalkan itu tadi tidak menyimpang dari syariat Islam, bisa dijadikan suatu hukum. Ketika di satu desa itu harus diadakan adat istiadat, misalnya kayak seperti contoh sedekah bumi itu diharuskan, ya maka hukumnya akan menjadi wajib. Tapi sedekah buminya yang menjadi adat, menjadi budaya, bukan mabok-mabokannya. Kalau maboknya itu bukan adat, kebiasaan buruk. Adat itu ketika tidak dilakukan maka akan dapat teguran dari ketua adat atau kepala adat atau tokoh masyarakat yang disepuhkan di desa tersebut. Itu namanya adat. Tapi kalau kebiasaan ketika tidak dilakukan ya tidak apa-apa, tidak akan dapat teguran apa-apa. Contohnya seperti itu tadi, mabok-mabokan yang diadakan di tengah-tengah perayaan sedekah bumi. Akhirnya adat yang dulunya bagus, baik, positif menjadi negatif. Itu karena olah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau dulu itu kan sebelum menanam ada mapak Dewi Sri, mapak Sri memberi tumpeng di sawah, memberi semacam sajen itu asal kata Sunan Kalijaga itu memberi nama sajen itu asal kata sae nganggo wong sejen, atau bisa sah barang ini kalau diberikan ke orang lain sebagainya. Bahasa sekarang itu sodakoh, sedekah. Dulu masyarakat kita memberikan sajen di sawah itu bukan untuk memberi makan jin, tidak. Tapi untuk memberi makan makhluknya Allah. Contoh di situ ya sama jin juga makhluknya Allah. Cuman makhluk yang kelihatan. Contoh seperti tikus, hewan-hewan dan sebagainya. Semut, ular, apalah yang ada di sawah, yang ada di pesawahan. Karena akhirnya apa? Panennya dilimpahkan, tikus tidak ikut memakan padi. Sekarang tidak ada, hampir punah. Karena ada orang-orang yang baru bisa belajar agama mengatakan bahwa itu syirik. Memberi, sama saja kita menyekutukan Tuhan dengan alasan memberi makan jin. Padahal kan niatnya bukan memberi makan jin. Memberi makan hewan-hewan yang hidup di situ. Tujuannya agar tidak merusak tanaman padi mereka. Nah, dan yang terakhir itu adalah nilai-nilai positif dari seni budaya lokal. Kita ambil nilai positifnya, banyak nilai-nilai positifnya. Contoh toleransi. Satu, toleransi, menghargai perbedaan dan keberagaman yang sudah ada. Jangan sedikit-sedikit kita bid'ahkan, jangan sedikit-sedikit kita syirik. Itu musyrik. Karena apa? Karena menyekutukan Allah dengan alasan meminta kepada selain Allah.
Nah, bentuk syirik itu seperti apa? Definisi syirik itu seperti apa? Kita harus paham dulu. Kalau hanya karena meminta kepada Allah selain Allah itu dikatakan syirik, lalu kalau kita dulu waktu kecil meminta uang jajan kepada siapa? Kepada orang tua, bukan kepada Allah. Kalau bahasa meminta kepada selain Allah itu dikatakan syirik, maka kita dulu sering melakukan, bahkan bukan sering, pasti setiap hari melakukan kegiatan syirik. Karena waktu kita kecil selalu minta kepada orang tua. Apakah kita harus minta kepada Allah? Kan tidak. Jadi kita harus paham dulu definisi syirik. Supaya tidak terlalu mengkafirkan orang lain. Dulu para ulama, para kiai, para wali mensiarkan Islam, mengislamkan orang, sekarang malah mengkafir-kafirkan orang Islam. Itu kan sangat di luar logika sekali. Ada kegiatan sedekah laut, nyadran, potong kepala sapi, ditenggelamkan di laut, dibilangnya syirik, memberi makan setan. Setan mana yang hidup di laut? Setan mana yang bisa bertahan dinginnya angin laut? Tujuannya kan untuk memberi makan ikan-ikan kecil yang ada di lautan. Bentuk syukur tadi kepada Allah. Karena hasil tangkapan nelayannya banyak. Bukan karena untuk memberi makan penunggu laut, setan laut, jin laut, dan sebagainya. Bukan. Kita harus belajar toleransi, menghargai. Itu budaya yang kita harus lestarikan, kita jaga bersama. Yang penting budaya itu tidak melanggar syariat Islam. Lalu kreativitas. Ulama terdahulu sangat cerdas sekali dalam memodifikasi budaya sebagai nilai dakwah atau media dakwah yang sejuk. Nah, sekarang cara dakwah orang malah mengkafir-kafirkan, menjelek-jelekkan. Nabi, ya kita sering mendengar mau'izatul hasanah. Mau'izatul hasanah itu kan menyampaikan sesuatu yang hasanah, yang baik. Bukan menggunjing orang lain, bukan mengkafirkan yang lain. Sekarang kebanyakan mengkafirkan orang lain. Kamu tidak sependapat dengan saya, kafir. Kebanyakan seperti itu. Ya, karena banyak orang yang mengaji hanya melalui Syekh Google. Tidak secara langsung dengan kiai bertatap muka, sorogan kalau bahasa di santri itu pesantren. Yang sanadnya jelas, yang kealimannya jelas. Akhirnya kita dibeli pelajaran, dibekali berpikir secara yang lebih bagus gitu. Berpikirnya lebih luas, tidak terlalu radikal, dan kita bisa juga selalu diajarkan toleransi agar menghargai. Itu ulama terdahulu seperti itu, sangat cerdas sekali. Kok sekarang malah disalahkan? Wayang itu dibilang syirik, ini dibilang bid'ah, itu dibilang Masya Allah. Padahal itu bentuk kecerdasan dari para salafus soleh. Kalau tanpa mereka yang mensiarkan agama Islam di Pulau Jawa, apakah kalian itu, kita itu termasuk umat Nabi Muhammad? Belum tentu. Karena di Pulau Jawa itu dimayoritasi oleh agama Hindu, Buddha, dan kepercayaan nenek moyang. Kok sekarang mengkafir-kafirkan itu kan, ya Allah. Yaitu kreativitas. Lalu kelestarian. Menjaga jati diri bangsa sebagai bangsa yang berbudaya namun tetap religius. Indonesia tetap beragama Islam dengan cara Indonesianya, dengan cara Nusantaranya. Jangan kita samakan dengan Islam di Arab Saudi. Nabi Muhammad menggunakan jubah, sunnah Rasul, sunnah Nabi, nanti dulu. Nabi memakai jubah karena itu budaya orang Arab.
pakaian orang Arab dan Nabi lahir di Arab. Makanya menggunakan jubah. Kalau Nabi lahirnya itu di Indonesia, maka yang Nabi gunakan bukan jubah. Kalau dibilang jubah itu sunnah Nabi, lantas Abu Jahal juga menggunakan jubah. Abu Lahab juga menggunakan jubah. Orang-orang Quraisy dulu, orang-orang kafir Quraisy itu menggunakan jubah. Jadi tidak semuanya sunnah Nabi. Kita harus melestarikan kelestarian budaya lokal. Ya. Kita itu bangsa yang besar yang memiliki banyak budaya. Kita harus menjaga. Jadi Islam Indonesia dengan Indonesianya. Jangan kita sama-samakan, jangan kita beda-bedakan. Islam Indonesia harus seperti orang Arab. Tidak bisa. Ketika ada orang menggunakan cadar, saya yakin kita pasti akan berpikiran yang aneh-aneh loh. Kok pakai cadar? Aliran apa itu? Kenapa? Itu tadi, itu bukan ajaran Islam. Tapi budaya dari daerah tertentu. Ketika ada orang yang menggunakan cadar atau orang yang menggunakan jubah yang tidak seporsinya menggunakan jubah, maka pasti akan mendapat omongan dari orang, pasti akan dapat perhatian penuh loh. Itu kok pakai cadar? Karena apa? Tidak umum di masyarakat kita. Karena itu bukan budaya kita. Kenapa kita harus malu dengan budaya kita? Kita harus bangga. Karena budaya kita sangat luhur. Jadi pesan terakhir saya, marilah kita jaga dan kita lestarikan. Jangan sampai kita orang Jawa hilang Jawanya, orang Sunda hilang Sundanya. Ya, kita harus tetap menjaga, melestarikan. Jangan sampai budaya, tradisi, adat istiadat kita hilang dimakan oleh zaman. Kita harus tetap melestarikan, menjaga apa yang telah diwariskan oleh leluhur kita, oleh para salafus soleh, oleh para wali dan kiai-kiai yang telah mensiarkan agama Islam di Nusantara. Cukup sekian, semoga dapat manfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kalian semua. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.